Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran hari ini, saya memiliki sebuah quote. Hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itulah kata-kata yang sesuai untuk ibu kita. Karena pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana perjuangan ibu dalam proses melahirkan kita. Adapun tema hari ini yaitu terkait mekanisme persalinan dan faktor-faktor yang berperan dalam proses persalinan. Mekanisme persalinan itu terjadi beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu penurunan kepala, kemudian fleksi, dan terjadi putaran paksi dalam, ekstensi, kemudian ekspulsi, dan putaran paksi luar. Untuk slide ini kita akan pelajari satu persatu dari proses mekanisme persalinan. Yang pertama tadi disampaikan di depan bahwa terjadinya penurunan kepala masuk ke dalam pintu atas panggul. Ini lebih lanjut terjadi pada kala 1 dan kala 2 disebabkan karena adanya kontraksi dan retraksi dari segmen atas rahim dan relaksasi dari bawah rahim atau terjadinya dilatasi. Selain itu, penurunan kepala disebabkan karena tekanan cairan intrauterin, kekuatan meneran ibu, kontraksi otot abdomen, dan melurusnya badan janin. Pada ibu bermigravidah ini terjadi pada bulan terakhir kehamilan, terjadinya penurunan kepala. Dan untuk ibu multigravidah ini terjadi pada permulaan persalinan. Mekanisme persalinan yang kedua adalah fleksi, di mana pada awal persalinan kepala bayi dalam keadaan fleksi ringan dan seiring dengan majunya kepala fleksi akan bertambah, di mana dagu di bawah lebih dekat ke arah dada janin sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah daripada ubun-ubun besar. Terjadinya fleksi ini karena janin didorong maju dan mendapatkan tahanan dari serviks, dinding panggul ataupun dasar panggul. Ini gambarannya. Proses selanjutnya adalah rotasi dalam. Bagaimana sih proses terjadinya? Ini diawali dari pemutaran bagian depan sehingga bagian terendah dari bagian depan janin ini akan memutar ke depan ke bawah simfisis. Dan presentasi belakang kepala ini bagian terendahnya adalah daerah ubun-ubun kecil, sehingga menyebabkan bagian ini akan memutar ke depan ke arah simfisis. Rotasi dalam penting untuk menyelesaikan persalinan karena merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir, khususnya pada bidang tengah dan pintu bawah panggul. Mekanisme persalinan yang keempat adalah ekstensi, di mana setelah kepala sampai ke dasar panggul dan ubun-ubun kecil berada di bawah simfisis, proses ekstensi ini akan terjadi. Ekstensi ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas sehingga kepala harus mengadakan fleksi untuk melewatinya. Jika kepala fleksi penuh pada saat mencapai dasar panggul dan tidak ekstensi, maka kepala akan tertekan pada perineum sehingga gambaran proses terjadinya fleksi bisa tampak di gambar di bawah ini. Yang kelima adalah rotasi luar. Kepala yang sudah lahir akan mengalami proses restitusi, yaitu kepala bayi memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Bahu akan melintasi pintu dalam keadaan miring.
Di dalam rongga panggul, bahu akan menyesuaikan diri dengan bentuk panggul yang dilaluinya. Yang keenam, ekspulsi. Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simfisis dan menjadi hipomoklion untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, maka seluruh badan akan dilahirkan. Ini adalah gambaran mekanisme persalinan. Bisa dilihat dan dibayangkan. Ini sebelum terjadi engagement, kemudian proses engagement terjadi ya, di mana proses engagement itu kepala akan memasuki pintu atas panggul yang kemudian terjadi fleksi, kemudian terjadi putaran paksi dalam. Setelah terjadi complete rotation, maka akan terjadi ekstensi. Dan selanjutnya akan terjadi putaran paksi luar dan lahirlah bahu anterior dan kemudian diikuti dengan lahirnya bahu posterior dan kemudian lahirlah bayi itu sendiri. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Ada 5P yang dapat mempengaruhi persalinan. Yang pertama itu ada power atau kontraksi, kemudian ada passage atau jalan lahir, kemudian passenger yaitu fetus dan plasenta, kemudian yang keempat itu ada position atau posisi ibu pada saat melahirkan, dan yang kelima adalah psikologi atau respon fisiologis ibu dalam menghadapi persalinan itu sendiri. Yang selanjutnya kita akan bahas satu persatu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama itu ada power, di mana di dalamnya ini ada his. Macam-macam his, ini ada his palsu atau biasa disebut sebagai his pendahuluan, kemudian ada his persalinan. Adapun untuk his normal, datangnya his ini biasanya menyebabkan terjadinya kontraksi rahim, di mana dimulai dari salah satu tanduk rahim. Kekuatannya ini seperti memeras isi rahim. Otot rahim yang berkontraksi ini tidak kembali ke panjang semula, di mana datangnya his ini biasanya diikuti dengan dilatasi serviks. Adapun hal-hal yang harus diobservasi pada his, yang pertama itu ada frekuensi, kemudian ada amplitudonya, kemudian ada aktivitas hisnya, kemudian durasi hisnya itu berapa lama, datangnya his ini terjadinya sering, teratur atau tidak teratur, kemudian interval antar dua his itu bagaimana. Adapun untuk perubahan akibat dari his, yang pertama biasanya itu menyebabkan uterus teraba menjadi keras dan padat karena adanya kontraksi. Perubahan yang kedua, ini menyebabkan tekanan hidrostatik air ketuban dan tekanan intrauterin itu menjadi naik, sehingga serviks menjadi mendatar dan membuka. Ibu akan merasakan adanya nyeri dengan datangnya his. Yang selanjutnya, pertukaran oksigen pada janin pada saat sirkulasi uteroplasenta itu berkurang. Ini bisa menjadi hipoksia pada janin. Macam-macam dan sifat his. Yang pertama itu ada his pembukaan, di mana his ini biasanya tidak kuat, tidak teratur, tidak menyebabkan pengeluaran lendir darah juga. Kemudian ada his pembukaan. Ini membuat serviks membuka sempurna, intensitasnya biasanya makin sering, kuat dan terasa nyeri. Kemudian ada his pengeluaran. Ini hisnya sangat kuat, teratur, kemudian terkoordinasi karena untuk mengeluarkan janin.
Kemudian yang keempat itu ada his pelepasan plasenta. Ini kontraksinya relatif sedang. Dan yang kelima itu ada his pengiring. Ini sifatnya lemah, hanya sedikit nyeri, dan berguna untuk mengecilkan jalan lahir atau rahim. Dan ini biasanya terjadi pada masa nifas. Kelainan dan kontraksi otot rahim ini terdapat beberapa. Yang pertama ini ada insersia uteri. Ini his yang sifatnya lemah, kemudian pendek, di mana insersia uteri ini ada insersia uteri primer. Ini biasanya terjadi sejak awal, jadi kekuatannya itu emang lemah sejak awal. Kemudian ada insersia uteri sekunder. Ini his yang awalnya cukup kuat, kemudian melemah. Yang kedua, ini ada tetania uteri. Ini his yang terlalu kuat dan kencang, di mana dari tetania uteri ini bisa menyebabkan terjadinya persalinan presipitatus, yaitu persalinan yang sangat cepat dalam waktu sekitar 3 jam. Kemudian terjadi asfiksia uteri, yang mana juga bisa menyebabkan kematian janin di dalam rahim. Kemudian yang selanjutnya ada inkoordinasi otot rahim. Ini merupakan kesulitan otot rahim untuk meningkatkan pembukaan atau pengeluaran janin dari dalam rahim. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Salah satunya itu adanya usia dari ibu yang relatif tua. Kemudian pada saat memimpin persalinan. Yang selanjutnya itu adanya induksi persalinan. Yang lain atau faktor lain itu bisa disebabkan karena rasa takut dari si ibu. Untuk faktor yang selanjutnya ada passage atau jalan lahir, di mana jalan lahir ini terbagi menjadi beberapa, ada jalan lahir keras dan jalan lahir lunak. Jalan lahir keras ini di dalamnya ada tulang panggul, yaitu terdapat 2 tulang koksa, kemudian ada sakrum dan koksikis. Sedangkan yang termasuk di dalam jalan lahir lunak ini ada uterus, otot dasar panggul, dan perineum. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada tulang panggul, di mana di dalam tulang panggul itu terdapat 2 tulang koksa, kemudian sakrum, dan koksikis. Tulang koksa ini terdapat beberapa tulang di dalamnya, yaitu ada os ilium, kemudian os ischium, dan os pubis. Di dalam os ilium, bagian-bagian penting di dalamnya ini ada crista iliaca, kemudian ada spina ischiadica anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior inferior, spina iliaca posterior superior. Dan pada os ischium ini bagian pentingnya ada tuber ischi dan spina ischiadica. Dan pada os pubis itu ada simfisis pubis dan arcus pubis. Ini gambaran tulang panggul wanita, di mana di sini ada sakrum, kemudian ada koksi di sini, dan ini ada ileum, kemudian ada pubis, dan di sini ada ischium. Yang selanjutnya adalah bidang Hodge, di mana bidang Hodge ini merupakan garis khayal dalam panggul untuk mengetahui beberapa jauh penurunan kepala pada panggul, di mana Hodge ini diambil dari nama penemunya.
Bidang HOT ini dipelajari untuk menentukan sampai di mana bagian terendah janin itu turun ke dalam panggul pada saat persalinan, di mana bidang HOT ini ada 4 bidang. Bidang HOT pertama ini bidang setinggi pintu atas panggul yang dibentuk oleh promontorium, articulatus sacroiliaca, sayap sakrum, linea innominata, ramus superior os pubis, dan tepi atas simfisis pubis. Sedangkan untuk bidang HOTS 2 ini merupakan bidang setinggi pinggir bawah simfisis pubis berhimpit dengan PAP. Dan untuk bidang HOTS 3 ini bidang setinggi spina ischiadica berhimpit dengan PAP. Dan bidang HOTS 4 ini bidang setinggi ujung koksigis berhimpit dengan PAP. Ini gambaran bidang HOTS tadi yang ada 4. Ini gambaran HOTS 1. Gambaran kepala janinnya ini letaknya seperti ini. Kemudian HOTS 2 kepala janin lebih turun lagi. Kemudian HOTS 3 juga lebih turun. Dan ini untuk HOTS 4. Yang selanjutnya adalah ukuran panggul, di mana panggul itu terbagi menjadi 2, ada panggul luar dan panggul dalam, di mana untuk panggul luar ini bisa kita ukur ya, yang mana biasanya tindakan ini kita lakukan pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik ibu hamil. Panggul luar ini ada distansia spinarum, ini merupakan jarak antara kedua spina iliaca anterior superior sekitar 24-26 cm. Kemudian ada distansia cristarum, ini jarak antara kedua crista iliaca kanan dan kiri, kurang lebihnya sekitar 28-30 cm. Dan yang terakhir ada conjugata externa, ini kurang lebihnya 18-20 cm. Yang selanjutnya ini panggul dalam, di mana untuk panggul dalam ini tidak bisa kita ukur ya. Untuk conjugata verta ini sekitar 10-5-11 cm. Kemudian conjugata transversa ini sekitar 12-13 cm. Dan conjugata obliqua ini ada 13 cm. Dan conjugata diagonal ini sekitar 12,5 cm. Ini gambaran bentuk pengukuran panggul luar wanita hamil. Sedangkan yang ini gambaran ukuran panggul dalam wanita ya. Di sini ada conjugata vera, kemudian oblik, kemudian ini gambaran dari transversa. Untuk jalan lahir lunak, di sini ada uterus, kemudian ada otot dasar panggul, di sini ada otot elevator ani, kemudian ada otot dasar panggul dan jaringan lunak. Selain itu juga ada perineum. Ini untuk rahim wanita ya, gambarannya saya kira sudah sering dipelajari. Kemudian ini perineum. Dan ini gambaran otot dari dasar panggul yang pink-pink ini. Selanjutnya ada passenger ya, di sini ada janin dan plasenta, di mana terkait kelahiran janin plasenta ini ada beberapa faktor yang memengaruhi, ada ukuran kepala janin, kemudian ada presentasi janin ketika janin dilahirkan, di mana presentasi bawah adalah kepala. Ini biasanya kelahirannya akan lebih mudah, di mana ibu bisa melahirkan secara normal. Kemudian ada letak janin, kemudian ada sikap janin dan posisi janin. Selanjutnya ada psikologis, di mana psikologis ini merupakan bagian yang tak kalah pentingnya ketika seorang wanita merasakan bahwa kesakitan pada awal-awal persalinan ini merupakan sebuah tantangan, sebuah kenikmatan, dia akan merasakan bahwa melahirkan itu sesuatu hal yang menjadi nyata, bahwasanya dia merasa mampu menjadi seorang ibu. Akan tetapi ada wanita-wanita lain yang mungkin
tidak menginginkan dengan kehamilannya, sehingga mereka merasa bahwa proses kelahiran itu sesuatu yang sangat mengerikan atau sesuatu yang sangat mengancam nyawa atau sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, sehingga psikologis ini atau psikologis ibu itu juga akan memengaruhi dari proses persalinan itu sendiri. Beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi ibu di sini ada emosi, kemudian persiapan intelektual dari ibu itu sendiri, ada pengalaman melahirkan bayi sebelumnya, dan ada kebiasaan adat yang mungkin sudah dijalankan dari proses-proses sebelumnya, dan ada juga dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, kemudian suami, ataupun lingkungan sekitar. Ini sangat mempengaruhi dalam proses kelahiran. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.